Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuhan Dr. Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati juga Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan tak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Perkenalkan, nama saya Bella Kesyana Novita dari program studi IPS semester 1, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping saya yang berjudul tentang ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada antropologi fisik, yaitu membahas tentang asal-usul dan evolusi manusia. Bidang ini mempelajari tentang asal-usul manusia, evolusi, dan perbedaan fisik antar kelompok manusia. Melalui bidang ini, kita bisa tahu bagaimana manusia purba berkembang menjadi manusia modern seperti sekarang. Selain itu, antropologi fisik juga meneliti perbedaan genetik, bentuk tubuh, dan ciri-ciri ras antar kelompok manusia. Contohnya, penelitian manusia purba di Sangran bisa memberi kita gambaran tentang proses evolusi manusia di Indonesia. Yang kedua, ada antropologi budaya yang membahas tentang adat, tradisi, nilai, dan sistem sosial. Antropologi budaya ini membahas tentang kebiasaan, adat istiadat, tradisi, sistem nilai, dan pola perilaku dalam masyarakat. Melalui bidang ini kita bisa memahami bagaimana setiap kelompok manusia menciptakan dan mewariskan kebudayaan mereka dari generasi ke generasi. Contohnya seperti upacara adat, pakaian tradisional, sistem kepercayaan, dan gotong royong. Yang ketiga ada antropologi sosial yang mengkaji tentang interaksi dan struktur masyarakat. Antropologi sosial ini meneliti tentang interaksi hubungan sosial dan struktur dalam masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana manusia berperan dalam kelompok, bagaimana norma dan aturan sosial terbentuk, serta bagaimana masyarakat berfungsi secara harmonis. Yang keempat ada antropologi linguistik yang mengkaji tentang bahasa dan konteks budaya. Bidang ini mempelajari bahasa sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga mencerminkan identitas, pola pikir, dan nilai budaya suatu masyarakat. Contohnya, perbedaan bahasa daerah di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya dan cara pandang masyarakat yang beragam. Dengan mempelajari antropologi linguistik ini, kita bisa memahami bagaimana bahasa memengaruhi cara manusia berpikir dan berinteraksi. Yang terakhir ada antropologi prasejarah yang mengkaji tentang peninggalan dan kehidupan masa lalu. Antropologi ini mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu melalui peninggalan-peninggalan seperti fosil, artefak, dan bangunan kuno. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana manusia hidup, bekerja, dan beradaptasi pada masa prasejarah. Contohnya penelitian situs Sangran dan juga peninggalan candi-candi kuno di Indonesia. Kesimpulan dari seluruh mind mapping ini adalah antropologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup aspek biologis, sosial, budaya, bahasa, dan sejarah manusia. Dengan mempelajari, kita bisa memahami manusia secara utuh, dari bagaimana ia hidup, berpikir, dan bermasyarakat hingga menciptakan kebudayaan. Jadi, antropologi membantu kita lebih mengenal diri sendiri dan menghargai keberagaman umat manusia di seluruh dunia. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.